Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana gaya magnet pada sebuah pengantar beralus listrik. Kita ingat bahwa mm, gaya magnet persamaannya adalah muatan listrik dikalikan dengan kecepatan dari sebuah partikel, kemudian di cross product dengan medan magnet. Kita coba turunkan persamaan ini. Nah, kita ingat bahwa persamaan dari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Sehingga kita bisa menulis bahwa gaya magnet itu sama dengan Q dikali V, kita tulis 1/T dikalikan dengan L, di cross productkan dengan B, yaitu medan magnet. Nah, kita perhatikan persamaan ini bahwa 1/T adalah persamaan skalar, sehingga kita bisa keluarkan dari dalam kurung karena dia tidak mempunyai arah. 1/T tidak akan memiliki efek terhadap proses cross product L dan jadi bisa kita tulis F sama dengan Q dibagi T dikali dengan L di cross product dengan D. Lalu kita perhatikan apa itu Q per T. Q adalah muatan dan T adalah waktu. Muatan dibagi waktu adalah arus. Jadi kita bisa tulis F sama dengan I, arus, dikalikan dengan L, panjang dari kawat menghantar, dikalikan dengan medan magnet. Mari kita aplikasikan persamaan ini ke dalam sebuah fenomena fisik atau contoh sederhana sehingga kita bisa memahami bagaimana proses gaya magnet pada sebuah kawat penghantar berarus listrik. Nah, yang diberi tanda itu adalah persamaan untuk menentukan bagaimana gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Nah, kita lihat kasus untuk mempraktekkan persamaan yang tadi kita turunkan. Kita tulis kembali bahwa F atau gaya magnet itu sama dengan arus listrik. Kita tidak memperhatikan arus listriknya bernilai positif atau negatif, tapi perlu dipahami jika arus listrik berarah ke kanan maka dia bernilai positif, dan jika arus listrik bergerak ke arah kiri maka dia nilai negatif. Nah, F sama dengan arus listrik dikali dengan L, panjang kawat dikalikan dengan medan magnetnya. Kita terapkan persamaan ini ke dalam sebuah uh, contoh sederhana. Di sini kita akan menggambar sebuah medan magnet. Uh, di sini kita tulis X, artinya adalah medan magnet berarah menembus ke arah layar. Artinya bahwa si medan magnet ini jika dalam video ini adalah bergerak menjauh dari kita atau menembus ke arah layar, kita sebut saja besarnya medan magnet ini 1 Tesla.
Lalu misalkan kita punya satu kawat penghantar listrik yang menembus medan magnet atau berada di sekitar medan magnet. Kita misalkan ini adalah sebuah kawat penghantar listrik, dan dalam proses ini kita bisa melihat bahwa arus listrik bergerak ke arah kanan. Kita sebut saja arus listriknya bernilai sekitar 5 ampere. Nah, sekarang pertanyaan yang ada di benak kita adalah eh, seberapa besarkah gaya medan magnet atau gaya magnet pada eh, kawat sepanjang 2 meter atau sebagian dari panjang kawat yang menembus medan magnet ini. Kita sebut saja sebagian kawat tersebut sepanjang 2 meter. Jadi pertanyaannya adalah seberapa besarkah gaya magnet yang timbul pada kawat yang panjangnya 2 meter tersebut. Nah, kita harus memperhatikan bahwa arus listriknya di sini berarah ke arah kanan, maka dia akan bernilai positif. Dan kalau arus listriknya bergerak ke arah kiri, bahwa dia bergerak ke arah negatif. Maksud saya dia akan bernilai negatif. Nah, tapi kita tidak akan membahas nilai positif dan nilai negatif dari arus listrik. Nah, dari proses ini kita akan bisa melihat berapa besar gaya magnet yang timbul dari akibat adanya kawat yang berarus listrik ini. Kita lihat lagi bahwa arusnya 5 ampere, panjang kawatnya 2 meter, kemudian medan magnet yang bekerja adalah 1 Tesla. Nah, jadi dari proses ini kita bisa menghitung bahwa gaya magnet adalah 5 ampere dikali 2 meter dalam arah ke kanan, kemudian kita crosskan dengan medan magnet yang bernilai 1 Tesla. Konsep yang perlu kita ingat bahwa L di-crosskan dengan B atau panjang di-crosskan dengan medan magnet adalah L dikali B sin theta. Theta ini adalah sudut yang terbentuk dari L dan B itu sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika magnet masuk ke dalam arah layar, kemudian kawat penghantar itu tegak lurus dengan kita, maka bahwa antara R dan B membentuk sudut 90 derajat. Jadi sin theta di sini bernilai 1. Nah, sehingga nilai F sendiri kita tinggal mengalihkan 5 dikalikan 2 meter dikali 1 Tesla dikalikan dengan 1. Ini sama dengan 10 Newton. Nah, dari video sebelumnya kita membahas tentang arah dari medan magnet. Nah, pertanyaannya di sini, kemanakah arah dari pergerakan medan magnet itu sendiri? Kita bisa memanfaatkan
konsep tangan kanan seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. Perlu diingatkan bahwa ibu jari kita itu memperlihatkan gaya. Jari telunjuk kita mewakilkan pada arus listrik, sedangkan tiga jari kita yang tertutup itu menggambarkan medan magnet. Jika kita gambarkan arah arus listrik ke arah kanan, kemudian arah medan magnet menembus ke arah monitor, kita akan bisa melihat bahwa medan magnet bergerak pada arah ibu jari. Pada video ini bergerak ke arah atas, dan artinya bahwa medan magnet itu sendiri tegak lurus dengan arah arus. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.